Jangan nelfon. Semua kegiatan harus direkam katanya. Hari mohon duduk kembali. Sambutan pembina OSIS Bapak Sugeng Riza Bastaman dipersilakan. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Jakarta, Bapak Gendra Prihadi, yang terhormat Wakil Kesiswaan SMK Negeri 15 Jakarta, Ibu Lela, beserta perwakilan guru Bapak Mardani dan perwakilan karyawan Bapak Ibnu dan Pak Bowo. Di kesempatan pagi hari ini, dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul dalam acara pelantikan OSIS SMK Negeri 15 Jakarta. Di hari pelantikan yang luar biasa ini ya, teman-teman, anak-anakku sekalian, bahwa masa pandemi yang luar biasa yang menyebabkan seluruh kegiatan dan aktivitas orang-orang ya, aktivitas manusia di masa sekarang ini, aktivitas orang dan aktivitas kita semua terganggu gitu. Kenapa? Karena ada sebuah penyakit, ada sebuah virus yang mana virus itu bisa mengakibatkan kita sakit, lalu dengan kondisi tertentu kita bisa mendapatkan kondisi terburuk bahkan yang tidak kita harapkan. Tapi walaupun pandemi, walaupun kita dalam masa-masa yang berat, semua kegiatan harus tetap berjalan karena kehidupan sehari-hari juga tetap berjalan. Maka OSIS SMK Negeri 15 Jakarta ini jangan sampai kehilangan semangatnya. Walaupun di masa pandemi, OSIS harus tetap hidup, OSIS harus tetap semangat. Kita dalam keterbatasan waktu, walaupun kita dalam keterbatasan tindakan, tapi yang jelas OSIS harus tetap semangat.
periode sebelumnya yang dipegang oleh ketua OSISnya yaitu saudara Faiz dan kawan-kawan, itu adalah OSIS yang bergerak dalam begitu pula OSIS berikutnya masih dalam masa pandemi yang diketuai oleh saudari Genji. Tapi walaupun di masa pandemi saya harap tidak ada kesedihan, tidak ada tidak semangat, kita tetap harus semangat ya. Genji dan teman-teman OSIS yang ada di rumah juga tetap apapun yang terjadi lah. Walaupun di masa pandemi saudara Faiz dan kawan-kawan sudah menunjukkan bahwa OSIS masih tetap bisa melakukan kegiatannya dengan baik. OSIS masih bisa melakukan kegiatannya dengan bagus dan itu bisa menjadi contoh bagi OSIS tahun 2020-2021 yang diketuai oleh saudari Genji dan kawan-kawan. Pesan saya terhadap teman-teman OSIS yang baru, semangat yang sudah dicontohkan oleh OSIS sebelumnya periode 2019-2020 harus tetap dipertahankan dan harus tetap dilanjutkan. Mungkin itu sambutan dari saya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Jakarta kepada Bapak Prihatin Hendra Priyadi dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebaikan. Mudah-mudahan berkat dari Yang Maha Kuasa senantiasa melimpah untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ayla selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pak Sugeng, Pak Mardani, selaku pempunya OSIS, Pak Bowo, kemudian Pak Ibnu, Bu Yuni ya, betul ya? Sudah hebat. I think you are Miss Yuni. Ya, itu Miss Yuni. Dan anak-anak semuanya yang senantiasa Bapak banggakan. Selamat pagi semuanya, Nak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Dari tadi pagi kita selalu mengucapkan syukur dan tidak henti-hentinya. Jangan pernah bosan-bosan untuk kita bersyukur kehadirat Ilahi atas segala karunia dan rahmat yang sudah dilimpahkan untuk kita semua. Nah, ya. Nah, hari ini setelah kita melakukan beberapa aktivitas sampai dengan hari ini, kita masih diizinkan untuk melakukan kegiatan kita lanjutannya, yaitu kegiatan pelantikan pengurus OSIS masa bakti 2021-2022 ya. 2020-2021. Oh, ada di sini. Jadi Faiz yang sudah selesai 2019-2020. Oh gitu. Jadi kamu serah terimanya tinggal 3 bulan lagi, Pak. Masuk tugas. Enggak, nanti diperpanjang ya. Diperpanjang sampai 1 tahun 3 bulan. Ya. Baik, dalam kesempatan ini Bapak mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada kepengurusan OSIS masa bakti 2019-2020 yang di dalam masa pandemi sudah berusaha untuk melakukan aktivitas sebaik-baiknya. Masa pandemi janganlah itu dijadikan suatu kendala, tapi kita harus selalu mencari solusinya, ya, mencari solusinya bagaimana supaya kegiatan itu bisa dilaksanakan.
Kalau memang tidak bisa dilaksanakan, dicarikan alternatif. Alternatifnya seperti apa untuk mengganti kegiatan itu. Sehingga masa pandemi bukan menjadi suatu alasan untuk kita tidak beraktivitas. Gitu ya. Kemudian begini, buat anak-anak semuanya, pengurus OSIS, pengurus MTK, pengurus ekstrakurikuler dan seluruh yang berada di dalam kegiatan kesiswaan, Bapak mengapresiasi yang setinggi-tingginya karena dari kesempatan itu yang harusnya kalian manfaatkan untuk belajar berorganisasi semaksimal mungkin. Karena belajar berorganisasi itu penting. Tidak kalian dapatkan di dalam mata pelajaran. Tapi belajar berorganisasi itu bisa kalian dapatkan melalui perjalanan kegiatan organisasi itu. Nah, bagi anak-anak yang doyan organisasi, mampu berorganisasi secara baik, maka dia akan tumbuh. Satu, rasa percaya dirinya ada. Karena dia sudah terbiasa untuk menghadapi orang lain. Efeknya apa? Ketika kalian nanti melamar pekerjaan atau wawancara dengan orang, anak-anak yang sudah biasa berorganisasi, dia tidak pernah mukanya pucat atau tidak pernah minder. Tampilannya selalu tegap dan dia selalu percaya diri, tapi tidak over confident. Ya, jadi dia percaya diri, dia tidak over confident dan tidak minder. Nah, itu adalah keuntungan, salah satu keuntungan anak-anak yang mau berorganisasi, belajar berorganisasi. Yang kedua, anak yang rajin berorganisasi, dia pandai membagi waktu. Ya, time manajemennya biasanya mereka pintar, karena dia tidak hanya belajar sekolah, pulang, dengan tugas, kemudian bermain dan sebagainya, tapi dia punya tanggung jawab organisasi yang harus dia laksanakan. Dia harus bisa membagi tugas antara tugas belajar sekolah, tugas organisasi, dan tugas di rumah. Maka time manajemennya, ya biasanya dia bagus. Yang ketiga, dia mempunyai kedisiplinan yang lebih baik karena dia melihat bahwa setiap menit, setiap detik waktu itu bermanfaat. Gitu. Jam sekarang saya harus menyelesaikan tugas ini, karena nanti jam 2 saya akan ada rapat, jam 10 nanti saya harus ngaji, kemudian jam sekian saya harus mengerjakan tugas. Setiap menit waktu itu sudah ada plot-plot kegiatannya. Sehingga dia tidak membiarkan waktu itu untuk berlalu begitu saja. Dan yang keempat, yang pasti, anak-anak yang suka berorganisasi, anaknya dinamis dan pantang menyerah. Karena apa? Anak-anak yang begitu tidak ada istilah entar aja, entar saja, entar saja, nggak ada istilah begitu karena nanti sudah ada plot kegiatan sendiri. Ya, nah kepada Faiz dan kawan-kawan, Bapak mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas semua kegiatan yang sudah kalian kerjakan pada masa bakti yang sudah kalian lalui. Mudah-mudahan bekal selama kalian berorganisasi di SMK 15 akan memberikan pengalaman yang baik dan pengalaman berharga untuk kalian, sehingga nanti bermanfaat untuk kalian ke depannya. Pesan Bapak, kalau kalian nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, terus lanjutkan kalian belajar berorganisasi. Jangan berhenti. Semakin kalian tinggi, tantangannya akan semakin banyak dan kalian akan semakin pintar untuk membagi waktu. Ya, jadi ketika kalian kuliah, ikut kegiatan di HMJ-nya mereka, himpunan mahasiswanya. Ikut kalau di kampus itu apa ya? Kecuali HMJ, BEM. Ikuti BEM-nya. Namun demikian, kalian harus pintar menyaring apakah kegiatan itu bermanfaat bagi kalian atau tidak. Kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat jangan ikuti. Ya, nah itu nanti itu akan kembali kepada kalian, ketajaman kalian di dalam
kemudian tapi ikuti, lanjutkan. Ya, syukur-syukur di rumah kalian juga terlibat di dalam kegiatan Karang Taruna, sehingga ilmu yang kalian dapatkan di sini dikombin dengan ilmu yang kalian dapatkan dari Karang Taruna itu menjadi bekal kalian yang lebih bagus lagi. Ya, nah untuk kalian kemudian ini yang baru, Genji dengan kawan-kawan. Karena Pak Gendra tahunya di sana cuma Faiz, di sini tahunya Genji. Ada satu lagi yang saya kenal itu mana kita ini ya, untuk Genji dengan teman-temannya, kalian bisa mengevaluasi kegiatan yang kemarin, kegiatan apa-apa yang belum dilaksanakan bisa kalian laksanakan. Apa yang sudah dilaksanakan oleh Kak Faiz dengan teman-temannya, kalian bisa evaluasi dan bisa ditingkatkan. Kalau kalian mengerjakan sama dengan yang kerjakan Kak Faiz kemarin, berarti tidak ada kemajuan. Gitu ya. Tetapi jangan pernah merendahkan atau menjelekkan, mengungkit kekurangan dari pendahulu-pendahulu kalian. Ya. Kalau kemarin di Kak Faiz mungkin, kemarin Kak Faiz nggak pakai begini, stop. Itu memang gaya kepemimpinannya Kak Faiz dengan teman-temannya memang begitu. Biarkan saja. Kalau kalian merasa yang lain lebih bagus, silahkan kerjakan. Baik atau enggak, nanti orang lain yang menilai. Jangan pernah menilai diri kalian sendiri. Ya, yang penting kalian tetap berusaha buat program sebaik-baiknya dan buatlah program yang realistis. Jangan program yang mengada-ada. Buat perencanaan kegiatan yang kegiatan itu pasti akan bisa kalian lakukan. Ya, jangan membuat program formalitas misalnya, saya mau mengadakan misalnya seni di sekolah itu apa namanya? Pentas seni di sekolah. Saya akan mengundang artisnya misalnya itu Nunung Pelawak itu, misalnya dan sebagainya. Yang kemungkinan kalian tidak akan kerjakan. Biar hanya terbatas seolah-olah program kalian itu wow, ya itu nggak ada gunanya. Tapi supaya kalian bisa dapat pengalaman, biar kalian bisa mendapatkan ilmu dari kegiatan ini, buatlah perencanaan yang bagus, kegiatan yang bagus, timeline-nya yang bagus, kemudian dilaksanakan. Koordinasi dengan teman-temannya yang bagus, koordinasikan dengan bapak-bapak pembina yang bagus, kemudian konsultasi dengan ibu wakil, di mana kegiatan dilaksanakan. Untuk semuanya kesesuaian Bapak berharap dinamika sekecil apapun yang kalian laksanakan di bidang kesiswaan, tolong itu disampaikan ke mungkin nanti Pak Bowo atau mungkin Bu Lela atau ke pembina, untuk itu bisa diupload di dalam web SMK Negeri 15. Ya, menunjukkan bahwa di masa pandemi ini anak SMK 15 tidak pernah takut, tidak pernah stop dan tidak pernah berhenti. Kreativitas anak-anak 15 tidak berhenti karena pandemi. Ya, termasuk kegiatan ini juga nanti diupload di dalam medsosnya SMK 15. Sehingga semua kegiatan, semua dinamika kegiatan. Itu ya. Nah, sekali lagi Pak Gendra mengucapkan terima kasih kepada Faiz dan teman-teman. Masa kepengurusannya Faiz, kemudian selamat bertugas untuk pengurus yang baru, Genji dengan teman-temannya. Mudah-mudahan di kepengurusan yang baru ini kalian bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kak Faiz dan teman-temannya. Sekali lagi Pak Gendra ingatkan, ya, Pak Gendra ingatkan, jangan pernah mengungkit-ungkit kekurangan pendahulu. Kalian harus tetap menjaga respek pendahulu kalian. Ibarat kata begini, zamannya Kak Faiz itu menyajikan dengan makanan ala Padang. Kalian pengen merubah, kalian pengen menyajikan ala Betawi, sajikanlah dengan ala Betawi.
nggak bisa kali berkumpul itu kan begitu dulu nggak ada gunanya. Ya, harus tetap kalian jaga respeknya supaya nanti ini dari proses dari tahun ke tahun berkesinambungan dan selalu terjadi rasa hormat. Gitu ya, Pak ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, Pak Geda mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pembina yang sudah berusaha untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan kita senantiasa mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Is dan teman-teman Bapak Ibu Pembina senantiasa dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa. Berkata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pengurus OSIS periode 2019-2020 kepada Ahmad Faiz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 12 Jakarta, Bapak Kiai. Yang saya hormati Pembina OSIS Bapak Sugeng Tengah Mas. Yang terhormat Wakil Kesiswaan Ibu Laila Odalia, serta Bapak Ibu Guru yang dapat hadir di ruangan ini, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengadakan serah terima jabatan sekaligus pelantikan pengurus OSIS baru periode 2020-2021. Di sini saya sebagai Ketua OSIS periode 2019-2020 mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah beserta Dewan Guru dan Dewan Pembina yang telah setia membantu kami pengurus OSIS 2019-2020 yang mungkin tidak terasa selama kurang lebih 1 tahun ini. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS dan kini tiba saatnya saya melakukan purna bakti dan menyerahkan produk organisasi saya kepada pengurus baru. Apa yang kami lakukan mungkin belum seberapa untuk tahun saya. Berharap kepada pengurus baru dapat menjalankan amanah yang kita berikan dari pengurus OSIS 2019-2020. Serta banyak program-program kerja yang kami teliti dan beberapa itu belum terlaksana. Yang kami harapkan untuk pengurus OSIS baru 2020-2021 dapat melaksanakan program kerja kita yang belum terlaksana dengan baik. Dan berharap periode selanjutnya entah itu nanti kepada pengurus OSIS baru 2021 nanti
Pengurus OSIS periode 2020-2021 memasuki tempat serah terima jabatan. Maju ya. Pembacaan surat keputusan Kepala Sekolah tentang susunan pengurus OSIS periode 2020-2021 kepada pembina OSIS dipersilakan. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 15 Jakarta. Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 15 Jakarta nomor 036/2021 tentang pengurus organisasi siswa intrasekolah tahun pelajaran 2020-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 15 Jakarta menimbang bahwa dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar diperlukan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah untuk mengembangkan peserta didik yang sehat, cerdas, santun, toleran, cinta damai, berhati mulia, dan berbudi luhur. 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu dibentuk dan ditetapkan pengurus organisasi siswa intrasekolah dengan keputusan kepala sekolah. Mengingat A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. C. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 377 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekolah menengah kejuruan negeri. D. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2019 tentang ekstrakurikuler pada satuan pendidikan. Memutuskan, menetapkan 1. Menunjuk nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus organisasi siswa intrasekolah di SMK Negeri 15 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2021, Kepala SMK Negeri 15 Jakarta, Bapak Prihatin Gendra Priyadi, SPD. Lampiran SK Pengurus Organisasi Intrasekolah nomor 036/2021 tanggal 17 Februari 2021. Pengurus organisasi sekolah OSIS Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 15 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021 dengan nama-nama sebagai berikut, yaitu yang pertama Ketua Genji Senia Agustin 11 BDP 2. 2. Wakil Ketua Bunga Citra Lestari 10 AKL 1. 3. Bendahara 1 Ulfi Nurlaili 11 OTKP 2. Bendahara 2 Gabriel 10 AKL 2. Sekretaris 1 Raina Hariza 11 OTKP 2.
Sekretaris 2, Najwa Fatihatul Zahra 10 AKL 1. Lima, Seksi Bidang 1, Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketua Adida Salsabila 11 UPW dengan anggotanya yaitu 1 Irfan Hakim 11 OTKP 1 dan 2 Meisya Nafiza Firfa 10 AKL 2. Lalu berikutnya yang keenam adalah Seksi Bidang 2, Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia dengan ketuanya Syanasa Maura Rahmadewi 11 AKL 1 dan anggotanya Vira Safira 10 UPW. 7. Seksi Bidang 3, Pembinaan Kepribadian Unggul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dengan ketuanya Galang Resta Megras 11 BDP 1 dan anggotanya Siva Ayu Akmalia 10 AKL 1. Seksi Bidang 4, Pembinaan Prestasi Akademik Seni dan atau olahraga sesuai minat dan bakat. Ketuanya Diana Suciati 11 AKL 1, anggotanya 1 Muhammad Aldani Zakaria 10 AKL 2 dan Nasiwa 10 OTKP 1. Seksi Bidang 5, Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural dengan ketuanya Raffi Ahmad Dhani 11 BDP 2 dan anggotanya 1 Mega Yuli Utami 11 AKL 1 dan anggota yang kedua adalah Rasid Prasetyo 10 UPW. Seksi Bidang 6, Pembinaan Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan dengan ketuanya Muhammad Hisham Ilham 11 BDP 2 dengan anggotanya Anindya Melani 10 UPW. Seksi Bidang 7, Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi dengan ketuanya Sinta Teresia 11 BDP 1 dan anggotanya Tasya Amalia 10 AKL 1. Seksi Bidang 8, Seksi Pembinaan Sastra dan Budaya. Ketuanya Asifah Nur Rahma 11 OTKP 2 dengan anggota Tania Fernisa 10 OTKP 2. Seksi Bidang 9, Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan ketuanya Naila Arif 11 AKL 1 dan anggotanya yang pertama adalah Afina Kurnia Fajri 11 AKL 1 dan kedua Maharani Amelia Putri Sejati 10 AKL 1 ditetapkan atas nama Kepala SMK Negeri 15 Jakarta Prihatin Gendra Priyadi. Itulah nama-nama susunan pengurus OSIS yang baru. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pengucapan ikrar pengurus OSIS SMK Negeri 15 Jakarta. Jadi OSIS. Kami pengurus OSIS SMK Negeri 15 Jakarta. Adalah insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kami pengurus OSIS SMK Negeri 15 Jakarta mencintai persatuan dalam semangat persaudaraan, saling menghormati, serta tolong menolong. Tiga. Kami pengurus OSIS SMK Negeri 15 Jakarta bertekad untuk selalu belajar dan berikhtiar dalam persiapan dan mensukseskan pembangunan nasional sebagai pemahaman Pancasila. Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Jakarta
memasuki tempat serah terima jabatan. Kepada Bapak Prihatin Gendra Priyadi, dipersilakan. Penyerahan bendera OSIS dari Ketua OSIS lama periode 2019-2020 kepada Kepala Sekolah dan diserahkan kepada Ketua OSIS periode 2020-2021. Pengurus OSIS periode 2019-2020 dan Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Jakarta meninggalkan tempat acara.